Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal adab al-islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ustadz Ali yang sudah menghubungi saya dan selalu mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang barokah ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan subuh berjamaah. Kenapa saya sebut tadi jamaah subuh? Karena jamaah subuh ini sangat istimewa. Inilah orang-orang yang didoakan oleh Kanjeng Nabi secara khusus dengan doanya yang terkenal, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, kata beliau, fi bukuriha, di waktu pagi-pagi bangetnya. Pagi-pagi banget itu kapan? Ya harinya sekarang ini. Ya. Orang yang benar-benar ya pagi-pagi sudah membuka lembaran kehidupannya dengan ketaatan, dengan sholat berjamaah pula. Bahkan banyak di antara kita yang sebelum subuh sudah membuka lembaran hari, menutup malam dengan sholat malam minimal dengan witir. Kemudian ke masjid, sehingga membuka lembaran harinya dengan sholat berjamaah, dengan ketaatan kepada Allah, didoakan khusus oleh Kanjeng Nabi. Dan subuh berjamaah di masjid itu juga yang merupakan ciri yang membedakan mana seorang mukmin dan mana yang masih ada penyakit kemunafikan dalam diri. Rasulullah SAW mewanti-wanti, Athqalu salat 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat untuk orang munafik, kata Kanjeng Nabi, itu dua. Ya, bukan berat salatnya, tapi berat subuh dan isya berjamaah ke masjid. Kalau berat sholatnya mah sudah bukan munafik lagi. Ciri munafik itu, kata beliau, ketika berat melaksanakan isya dan subuh berjamaah ke masjid. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andaikan mereka tahu kebaikan yang ada pada keduanya, pahala yang ada pada keduanya, la atauhuma walau habwa, tentu akan datang walau harus merangkak. Kenapa yang disebut oleh Kanjeng Nabi isya dan subuh? Karena isya dan subuh tuh nggak ada alasan para jemaah. Kalau duhur kita punya alasan, saya sholat di kantor, di masjid kantor.
Asar saya masih di kerjaan, sholatnya di tempat kerja. Maghrib masih di jalan macet, jadi sholatnya mampirlah di masjid pinggir jalan. Kalau isya dan subuh tidak ada alasan lain kecuali isya karena ketiduran, subuh karena kesiangan. Maka yang disebut oleh Kanjeng Nabi 2 isya dan subuh berjamaah ke masjid. Nah, alhamdulillah kita hari ini bahkan insya Allah selalu menjaga ya subuh berjamaah ke masjid. Ini sudah ciri mukmin yang membedakan dengan yang masih ada penyakit kemunafikan dalam diri. Makanya waktu lomba binaul masjid sebagai juri bidang imarah, salah satu pertanyaan saya ke pengurus muhajirin adalah berapa orang subuh berjamaahnya? Ya, atau kalau dihitung sabnya berapa sab dalam kondisi normal? Kenapa yang ditanya subuh, bukan maghrib, bukan duhur atau asar? Karena jemaah asli itu subuh. Jamaah yang saya cintai, insya Allah tema kita hari ini adalah ibadah dan amal soleh unggulan pasca pandemi. Mengapa ibadah dan amal soleh dibedakan? Bukankah ibadah itu amal soleh dan amal soleh adalah ibadah? Jawabannya benar. Ya, dibedakan hanya beda spesifikasinya aja. Ibadah adalah amal soleh yang hubungannya kita dengan Allah. Bahasa Qur'annya hablum minallah. Bahasa fikihnya ibadah maqdah. Bahasa kerennya kesolehan pribadi, solihan pardiyan. Salat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, umrah. Itu ibadah atau ibadah maqdah atau hablum minallah atau kesolehan pribadi. Sedangkan amal soleh adalah ibadah yang kaitannya dengan sesama, ada kaitannya dengan sesama. Bahasa Qur'annya hablum minan nas atau bahasa fikihnya muamalah. Ya, bahasa lainnya kesolehan sosial. Jadi ibadah tapi ada kaitan dengan sesama, zakat, infak, sedekah, hibah, jariyah, wakaf, peduli si yatim, peduli si miskin, baik sama tetangga, mendidik anak, mendidik istri, taat sama suami, berumah tangga, berekonomi, bersosial, berpolitik, berbudaya, semua. Itulah amal soleh. Jadi kalau ibadah itu pengejawantahan daripada iman, amal soleh pengejawantahan dari takwa. Itulah makanya kenapa dalam Al-Quran setiap kata-kata amanu selalu bergandeng dengan wa amilus solihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, orang yang sukses, yang tidak rugi, itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya itu dengan ibadah, dengan kesolehan pribadi, hablum minallah wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, yang bertakwa, yang kesolehannya dirasakan oleh yang lain. Ya. Kesolehannya bukan hanya dirasakan oleh dirinya, tapi dirasakan oleh yang lain. Setiap kata-kata amanu selalu bergandeng dengan amilus solihat, atau bahasa lainnya iman, bahasa lainnya takwa. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, itu kadang menggunakan aman wa amilus solihat, kadang langsung menggunakan lil muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Inna lil muttaqina mafaza. Atau innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar.
Jadi kadang Quran menggunakan istilah aman wa amilus solihat, kadang langsung menggunakan istilah takwa. Jadi yang saya maksud dengan ibadah unggulan dan amal soleh unggulan adalah ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah unggulan, maupun ibadah yang ada kaitannya dengan kepedulian kepada sesama unggulan pasca pandemi ini. Ya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Iklan dulu Pak Haji. Kalau nggak ada iklan dari Haji Idrus, nggak lanjut. Jamaah yang saya cintai, apa ibadah unggulan pasca pandemi? Ibadah unggulan pasca pandemi adalah mengembalikan nuansa ibadah, semangat ibadah, suasana ibadah seperti ketika sebelum pandemi, ketika sebelum wabah, bahkan lebih semangat lagi. Mungkin kita menjawab, Ustaz itu biasa aja deh. Unggulannya di mana? Unggulannya adalah ketika kita mengembalikan suasana ibadah, semangat ibadah, suasana ibadah seperti sebelum pandemi, bahkan lebih semangat lagi, maka unggulannya adalah yang tengah-tengah, yang kosong, yang kurang sempurna itu tetap akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang sempurna. Itu letak unggulannya. Mana hadisnya? Sebuah hadis riwayat muttafaq alaih. Nabi SAW mengatakan begini: kutiba lil marid awil musafir ma fa'alahu inda sihha awil hadir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dicatat sebagai amal yang sempurna, pahala yang sempurna, lil marid awil musafir, untuk yang sakit atau yang sedang bepergian, musafir. Apa? Ma fa'alahu inda sihah awil hadir, amal yang biasa dia lakukan dikala dia sehat atau dia tidak kemana-mana. Saya ulangi, kutiba lil marid awil musafir, dicatat pahala yang sempurna, amal yang sempurna bagi yang sakit, bagi yang safar dan penyebab lain. Amal yang biasa dia lakukan dikala dia sehat, dikala dia tidak kemana-mana, dikala dia normal. Sebagai contoh, sebelum ke wabah, ada ibu-ibu jamaah al-muhajirin rajin puasa sunnah Senin Kamis, sudah menjadi aktivitas rutinnya. Ya, anak udah pada gede, ya kan, sudah nggak head lagi. Nah, sudahlah dia memperbanyak puasa sunnah Senin Kamis. Dan itu sudah berlangsung lama. Ya, sudah lebih dari 2 tahun kira-kira. Suatu ketika dia sakit. Kalau sakit makan boro-boro puasa sunnah. Yang wajib aja boleh nggak puasa. Maka si ibu ini tidak puasa, padahal biasanya dia rajin puasa Senin Kamis. Maka ketika dia sakit dan tidak puasa itu, tetap di catatan amalnya dicatat bahwa dia melakukan puasa. Itu yang dimaksud. Kutiba lil marid awil musafir. Tetap dicatat bahwa dia melakukan puasa. Mengapa? Dia tidak puasa karena sakit. Kalau dia sehat dia puasa. Tentu berbeda dengan yang kadang puasa kadang enggak. Kadang puasa kadang enggak, itu sih enggak. Kata malaikat emang lagi enggak loh. Itulah makanya Kanjeng Nabi kemudian mengatakan ahabul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang rutin, yang kontinu, yang berkesinambungan sekalipun sedikit.
Contoh lain, ada bapak-bapak jamaah al-muhajirin selalu menjaga yang namanya rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Bahasa Ibnu Umar, hafidtu, aku jaga, aku rawat, aku pelihara. Ya, 10 atau 12 rakaat. Kenapa 10 atau 12? Sebab qobliyah duhur itu boleh 4 atau 2. Dia selalu menjaga rawatib ini. Aku rawat, aku jaga, aku pelihara, meminjam istilah Ibnu Umar. Lalu tiba-tiba dia pergi safar. Ya. Kalau safar makan ketentuannya qashar. Jemaah muhajirin, kata pengurus, kata orang tua saya, Pak Haji Suroji, para jamaah, kata Pak Haji Suroji, jemaah muhajirin kita akan ke puncak, ke Dieng, maaf. Saya punya tempat di sana, pila gratis, bis gratis. Pokoknya jemaah muhajirin peserta ngaji subuh semua wajib ikut, termasuk ustadznya. Kata Pak Haji, berangkatlah kita. Bis disediakan, tempatnya disediakan. Sampainya di sana, kata Ustadz Ali, para jamaah, sesuai sunnah kita sholat akan di jama qashar. Dari sini berangkat ba'da duha, nyampe di sono pas duhur. Kata Ustadz Ali, sholat kita jama qashar. Duhur dulu 2 rakaat, kemudian qomat lagi asar 2 rakaat. Ada jamaah yang nyeletuk, ngapain di jama qashar? Tempatnya enak begini, kita nggak kemana-mana, kerjaan cuman denger ceramah sama makan doang, ngapain pakai di qashar? Itu perasaan. Ibadah itu bukan perasaan, ibadah itu ketentuan. Nabi SAW setiap beliau safar, beliau qashar. Tapi kan Ustaz, Nabi jaraknya jauh. Enggak, yang dekat juga di qashar. Bapak-bapak yang sudah haji, tahu nggak? Jarak Mekah Mina itu cuma 5 kilo. Mekah Mina itu cuma 5 kilo. Tapi selama Kanjeng Nabi di Mina, dari tanggal 8 hari Tarwiyah sampai tanggal 13 akhir Mina, sholatnya di qashar. Arafah, jarak Mina Arafah itu 11 kilo. Kalau dari Mekah berarti jadi 16 kilo. Di Arafah ya qashar ya jama'. Takdim. Duhur dulu 2 rakaat, kemudian qomat, asar 2 rakaat, baru setelah itu wukuf. Wukuf itu artinya berdoa, dari kata-kata waqafa, berdiri, boleh berdiri atau duduk sampai matahari terbenam. Di Muzdalifah jama' qashar takhir. Muzdalifah itu cuma 2 kilo dari Mina. Jadi kalau dari Mekah itu cuma 8 kilo. Jama' takhir. Jadi soal jarak tidak menjadi ukuran. Yang terpenting safar atau enggak. Jadi ibadah itu bukan perasaan. Enggak enak. Biasa 4 kok jadi 2 sih. Ibadah bukan perasaan, bukan enak enggak enak. Bukan juga bagaimana umumnya. Kayaknya orang-orang enggak ada deh, kita doang deh. Kayak muhajirin aneh-aneh aja deh. Bukan bagaimana umumnya, bukan bagaimana ramenya. Tapi ibadah itu bagaimana benernya. Benernya al-haqqu itu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itulah yang datang dari Allah, yang dipraktekkan Rasulullah. Janganlah kalian ragu-ragu. Nabi SAW setiap kali safar sholatnya di qashar. Dan ketika di qashar otomatis rawatib hilang. Saya ulangi, ketika sholat di qashar otomatis rawatib hilang, kecuali qobliyah subuh yang enggak. Qobliyah subuh sama witir yang tetap ada. Ya. Nah, Pak Pulan yang tadi jemaah muhajirin yang biasa menjaga rawatib itu, ketika safar otomatis rawatibnya hilang karena sholatnya di qashar, tetap dicatat di catatan amalnya bahwa dia melakukan rawatib. Itu yang dimaksud kutiba lil marid awil musafir.
Oleh karena itulah yang namanya rawatib itu harus betul-betul dijaga, dirawat, hafidtu. Tapi kalau kadang rawatib, kalau lagi emut, kadang enggak. Kalau lagi terlambat ke masjid enggak qobliyah maksudnya. Kalau lagi emut, ya deh, habis sholat rawatib dulu, habis zikir baru pulang. Kadang-kadang langsung cabut. Kata ABG, likum-likum lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, tapi likum-likum lantas jalan. Kalau begitu kadang-kadang ya tidak. Syaratnya harus sudah dawam. Nah, begitu pula amaliyah kita selama pandemi. Selama pandemi kita bahkan pernah tidak ke masjid, ya kan? Bahkan pernah tidak Jumatan. Berapa kali kita terpaksa tidak Jumat, sholat duhur di rumah diganti. Bahkan pernah tidak sholat id. Saya nggak tahu muhajirin id atau enggak, tapi ada beberapa masjid itu sampai enggak id. Kami dari DMI itu didatangi sama Satgas dari Kapolres, Satgas Covid, tolonglah Pak Kiai, dukunglah program pemerintah, jangan sampai ada kerumunan, jangan sholat id. Kalau ke pemerintah kita selalu posisi membela umat. Kita bilang, Pak, kalau yang kami hadapi ini jemaah ahli pengajian yang biasa hadir di majelis ilmu, enak sekali nyampein paham semua dah. Yang kami hadapi ini orang yang sholatnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha dilarang pula. Jadi jangan tolonglah bapak juga ngerti kami umat. Ketawa polisinya, kesindir juga maksudnya. Jadi kita pernah tidak id, kita pernah tidak Jumat, kita pernah tidak ke masjid. Sekalinya ke masjid pun sapnya terpaksa berjarak. Maka itu semua tetap akan dicatat pahala yang sempurna kalau sebelum Covid kita biasa ke masjid, dan sekarang setelah kondisinya normal kembali ke masjid lagi bahkan lebih semangat. Maka tetap yang kemarin bolong-bolong itu kutiba lil marid awil musafir ma fa'alahu inda sihah awil hadir. Itu yang saya maksud amal unggulan. Termasuk soal merapatkan saf. Ya. Kemarin-kemarin kan banyak yang menentang. Apa-apaan ini? Saf di jarak-jarak, sampai ada ustadz ceramah viral di YouTube. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kami ini yang mensosialisasikan dari DMI dibilang ustadz plat merah. Kita dibilang ustadz plat merah saat itu. Dibilang lagi madhab WHO. Padahal saya sampaikan, insya Allah tidak mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah dan tidak mengurangi pahala kalau biasanya merapatkan saf. Kecuali kalau biasanya disuruh merapatkan saf susah, malah ngeledek. Biarin aja biar setan ikut sholat. Setan ikut sholat kan bagus. Pernah dengar nggak ada yang ngomong begitu? Tokoh itu yang ngomong. Saya nggak sebutkan namanya. Nanti dibilang sentimen lagi. Ya, ntar dibilang geng 212 lagi. Ya. Yang ngomong begitu tokoh. Kecuali kalau sebelumnya suka ngelecehin. Tapi kalau biasanya kita merapatkan saf, kemudian selama 2 tahun kurang lebih kita terpaksa berjarak, dan sekarang setelah normal kembali merapatkan saf, maka yang kemarin-kemarin itu tetap dicatat bahwa kita merapatkan saf. Di sini letak unggulannya. Nah, oleh karena itu saya tadi mengatakan ibadah unggulan pasca pandemi adalah kembalikan nuansa ibadah, suasana ibadah, semangat ibadah kita seperti sebelumnya, bahkan lebih lagi. Ada yang masih ngeyel, emangnya pandemi bisa jadi udzur syar'i Ustadz? Bisa. Boro-boro pandemi, hujan besar aja bisa. Di masa Kanjeng Nabi pernah kejadian hujan besar.
Ya. Bilal, dan itu hari Jumat. Bilal yang adzan kan biasanya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selanjutnya apa? Hayya 'alas shalah. Bilal oleh Kanjeng Nabi disuruh merubah adzan menjadi shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Coba kalau dipraktekkan di Muhajirin, heboh, dibilang aliran baru, radikal, oh ya, intoleran, radikal, tidak mengenal moderasi, dan lain sebagainya. Padahal di zaman Kanjeng Nabi pernah sampai seperti itu. Jadi kalau hujan besar aja bisa jadi udzur syar'i, apalagi wabah. Ada yang ngebantah saya, di zaman Kanjeng Nabi katanya wabah tidak jadi penyebab syar'i. Saya bilang, kapan di zaman Kanjeng Nabi terjadi wabah? Sok tahu kamu. Itu kata Ustaz Ihsan Tanjung. Maaf kesebut. Ya. Saya bilang, sok kamu. Kalau ada di zaman Kanjeng Nabi ya selesai. Nggak ada perdebatan lagi. Wabah itu kejadiannya baru terjadi di zaman Amr bin As. Waktu beliau jadi gubernur di Syam. Syam sekarang jadi 4 negara: Syria, Yordan, Lebanon, Palestina. Satu lagi saya nggak mau sebut, itu negara tidak sah, negara penjajah. Yang resmi itu cuma 4: Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Waktu terjadi wabah di Syam, nama wabahnya Amwas. Amwas itu lebih dahsyat dari corona, karena Amwas itu, ya, Ustaz bukan Amwas, Ta'un tuh Covid, Ta'un tuh namanya wabah. Jadi Ta'un Amwas. Kalau sekarang wabah Covid, tapi Amwas lebih dahsyat dari Covid. Itu lebih dahsyatnya apa? Kalau orang kena pagi hari, sorenya meninggal. Kalau kena sore hari, paginya meninggal. Apa kata Amr bin As? Ini sahabat. Kata beliau, al-waba kannar wa antum waquduha. Wabah itu seperti api dan kalian kayu bakarnya. Pantashiru, maka kalian berpencarlah. Kan kayu bakar ketika terpisah terputus. Pernah lihat nggak ilustrasi yang korek dijajarin tuh, korek api dijajarin? Ya, kalau dibakar dari sini akan nyampe ke sini, tapi kalau 2 dijatuhin, plek, terputus, ya kan? Maka kaum muslimin saat itu menyebar, ada yang ke lembah, ada yang ke laut, ada yang ke bukit, ada yang ke gunung, ya. Ada yang tidak kemana-mana, menyebar. Sehingga tidak ada, kalau bahasa sekarang itu social distancing. Dulu belum pakai bahasa itu, tapi menyebar. Hasilnya apa? Hanya seminggu selesai. Otomatis dalam seminggu itu nggak pada ke masjid. Jadi wabah itu bisa menjadi alasan udzur syar'i. Hujan aja bisa. Ada 4 dalam hadis yang menjadi udzur syar'i. Hujan besar, udara sangat dingin, ya, burudah namanya. Udara sangat dingin. Terus gurun angin, kalau di Mekah itu namanya angin gurun. Badai, ya, hujan, burudah, kemudian udara sangat dingin, angin besar, angin badai, ya, dan sakit. Itu udzur syar'i. Maradun, safaron, ya, burudah dapat menjadi udzur syar'i. Kembali ke sini, jadi ya, kalau sebelum wabah kita biasa ke masjid, lalu hampir 2 tahun kita tidak bisa ke masjid, sekarang kita ke masjid lagi, maka yang kemarin kosong itu tetap dicatat bahwa kita ke masjid. Yang susah yang kemudian keenakan, enak ya nggak ke masjid, udahlah di rumah sama aja.
Lagian saya kan berjamaah sama keluarga. Nah, itu yang rugi. Kalau berjamaah dengan keluarga jadi alasan gak ke masjid, ya masjid kosong. Semua orang punya keluarga. Pak Haji, sekarang gak pernah ke masjid? Iya, saya berjamaah sama keluarga. Pak Idrus, kok sekarang gak pernah ke masjid? Iya, aneh berjamaah sama keluarga. Ya nanti masjid kosong, tinggal Ustaz Ali doang. Ustaz Ali lama-lama mikir, iya ya saya juga punya keluarga. Lalu untuk apa ada masjid? Masjid itu dibangun ya supaya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Di masa Kanjeng Nabi boro-boro laki-laki sehat normal. Ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Maktum itu minta dispensasi, ya Rasulullah, laisa liqaidun yakuduni ilal masjid. Rasul, saya ini kan gak ada yang nuntunin ke masjid, sedangkan rumah jauh. Boleh dong kalau saya di rumah saja. Ini tunanetra, tidak ada yang nuntun, rumahnya jauh. Parakhasalahu, oleh Kanjeng Nabi, ya udah, kalau memang tidak ada yang nuntun ya dan rumah jauh, ya sudah, boleh. Parakhasalahu. Falamma tawala, begitu sudah mendapatkan dispensasi, Ibnu Maktum berpaling mau pulang, dipanggil lagi, da'ahu. Kata Kanjeng Nabi, sini. Hal tasma'un nida bis shalah. Ngomong-ngomong dengar azan enggak? Kata Ibnu Maktum, kalau azan, nah dengar ya Rasulullah. Wajib. Kalau begitu wajib. Tunanetra, nggak ada yang nuntun, rumahnya jauh, tapi karena dengar adzan wajib. Apalagi sehat, jag-jag belejag, rumahnya samping muhajirin, udah pensiun pula. Kok pensiun disebut sih Ustaz? Nggak ada alasan nggak ke masjid maksudnya, ya kan? Tidak ada alasan. Wajib. Jadi saya sempat kaget, Ustadz di Kelapa Gading juga, tapi bukan di Muhajirin. Ditegur sama pengurusnya, Pak Ustadz nggak pernah kelihatan ke masjid? Ya aneh, berjamaah sama keluarga di rumah, kan mendidik istri juga kewajiban. Oh begitu ya Pak Ustadz. Saya bilang bahaya ini. Kalau jadi fatwa bahaya ini. Padahal Nabi SAW sampai ngancam orang yang dengar adzan tidak mau ke masjid. Apa kata beliau? Fa uharriku alaihim buyutahum. Aku akan bakar saja rumahnya. Itu ancamannya. Kenapa diancam akan dibakar rumahnya? Karena dia lebih cinta rumahnya ketimbang rumah Allah. Maka setelah wabah berlalu, setelah pandemi berlalu, alhamdulillah Jakarta ini, kata Pak Gubernur, sudah betul-betul normal. Bulan lalu masih ada satu RT se-Jakarta. Satu RT se-Jakarta, bayangkan. Bukan satu RW, satu RT se-Jakarta. Sekarang sudah betul-betul semuanya hijau. Terakhir 3 pekan lalu saya ke Warakas, karena Warakas kan terakhir dikabarkan paling tinggi. Langsung ketemu lurahnya. Pak Lurah bagaimana? Kata Lurah Warakas, alhamdulillah Pak Ustadz tinggal 3 orang. Itu pun yang 3 orang menjelang sembuh. Di Jakarta ini alhamdulillah. Maka kondisi sudah normal ini, tentu saja ini harus kita syukuri. Mensyukurinya adalah kembalikan nuansa ibadah, suasana ibadah, semangat ibadah kita seperti sebelum wabah, bahkan lebih semangat lagi. Supaya apa? Supaya yang kemarin kosong-kosong tidak ke masjid, kemarinnya sempat tidak berjamaah, tidak Jumat, tidak sholat Id, bahkan sabun terpaksa berjarak, semua itu tetap akan dicatat amal yang sempurna. Ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz, mana dari DMI belum keluar perintah untuk merapatkan SAP? Saya bilang DMI nggak akan nurun, itu bukan kapasitas DMI, itu kewenangan MUI. Tapi MUI juga nggak bakal ngeluarin, kayak nggak tahu aja MUI sekarang.
Ya kan? Kayak nggak tahu aja MUI sekarang, nggak bakal. Jadi bagaimana Ustadz? Kalian rapat aja sesuai dengan dalilnya, nggak bakal ditegur. Nggak bakal ditegur. MUI nggak akan negur. Jadi tapi sudah ada Pak Ustadz himbauan ya dari kiai muda itu, ya pengurus bidang dakwah MUI, ya bagus, sudah ada himbauan, sudah bagus, itu aja cukup. Jangan nunggu surat keputusannya. Karena beberapa masjid masih takut. Jangan kelamaan, nanti keasikan lagi. Ya kan? Keasikan. Padahal untuk jadi amal unggulan itu kembalikan nuansa dan semangatnya. Ya. Para jamaah, inilah ibadah unggulan. Mari kita kembalikan lagi semangat kita, semangat berjamaah, pengajiannya. Alhamdulillah nih. Sudah ini pengajian yang keberapa nih, Sad? Pengajian subuh udah yang kesekian ya. Alhamdulillah pengajiannya dikembalikan ya, sabnya dikembalikan, semangat bernyamahnya dikembalikan. Maka insya Allah yang kosong-kosong kemarin itu, yang bolong-bolong, yang tidak sempurna akan dicatat sebagai amal yang sempurna. Maka kita berani sekarang ngomong ke jemaah yang ngeyel. Kan kemarin-kemarin suka ada juga jemaah yang ngeyel. Ini dari mana sih masjid pakai pada silang segala? Ada ustadz teman saya juga di Priuk, ya salah ustadz Priuk. Itu katanya pengurus masjid yang bikin tanda salib di masjid masuk neraka tanpa hisab. Astagfirullahaladzim. Dia ceramah vulgar. Ada saya lagi dengar langsung nih kuping. Saya bilang antum keterlaluan ngomong. Memang iya, mau apa? Nah sekarang kan kita bisa jawab, kemarin kita berjarak, tidak mengurangi kesempurnaan ibadah, sekarang kami sudah rapat lagi. Sebenarnya kemarin-kemarin itu kita itu menghindari yang namanya jangan sampai ada tuduhan, ada istilah klaster masjid. Itu sebenarnya kan udah ada klaster kantor, ada klaster keluarga. Coba kalau ada klaster masjid, kan lebih bahaya. Kalau ada istilah klaster masjid, pemerintah punya alasan nutup masjid, kan lebih bahaya. Alhamdulillah sampai akhir itu nggak ada klaster masjid. Oh ini mah katanya Ustadz plat merah. Saya bilang kalau iya kenapa? Saya mau bela Pak Gubernur. Naikinnya aja kita susah. Dia lagi dicari-cari kesalahannya, salah satunya dengan itu. Kalau masjid-masjid nggak disiplin, kasihan beliau. Naikinnya aja kan setengah mati, setengah hidup atau setengah mati. Ya. Apa mau balik lagi gitu punya temennya Pak Idrus? Ya kan nggak mungkin ya. Nah jadi. Nah insya Allah kondisi normal ini kan juga buah dari doa dan ikhtiar kita. Kemarin itu dalam kerangka ikhtiar. Di samping menghindari klaster masjid juga dalam rangka ikhtiar. Bahasa fikihnya itu al-akhdhu bil asbab, ikhtiar. Termasuk vaksin juga dalam kerangka ikhtiar. Ada beberapa ustadz yang ekstrim itu, ini vaksin ini kan akal-akalannya aja segala macam. Saya bilang sekarang siapa yang mau ente turut? Saya mau ngikut ulama internasional, oke? Ulama internasional siapa? Syekh Sudes, Imam Haram sudah vaksin. Saya mau ngikut pemimpin dunia Islam, oke? Pemimpin dunia Islam, Erdogan, Sultan Erdogan sudah vaksin. Tapi saya nggak mau ikut ulil amri. Ulil amri saya Pak Gubernur. Pak Gubernur udah vaksin. Ya. So, pokoknya ulil amri kita Pak Gubernur. Pak Gubernur udah vaksin. Diam rata-rata yang begitu. Jadi vaksin ini bagian dari ikhtiar. Ya. Al-akhdhu bil asbab. Dalam kerangka ikhtiar, hasilnya kan alhamdulillah. Di samping ikhtiar kita juga doa. Ya, seminggu sekali Pak Gubernur itu mengundang MUI, DMI dan pemerintah dari mulai
balai kota sampai ke semua kelurahan, itu setiap malam Jumat punya acara namanya mengetuk pintu langit. Acaranya bentuknya khotmil Quran. Kan enak punya pemerintah begitu, ya kan? Kita khotmil Quran se-Jakarta walaupun Zoom meeting, tapi kan diwajibkan dari mulai Pemda provinsi sampai ke tingkat kelurahan. Doa kita, masa dari sekian banyak nggak ada yang doanya didengar, gitu. Alhamdulillah hasilnya kemudian Jakarta ini yang paling duluan kondisinya normal. Cuma karena yang menentukan PPKM pusat, ya akhirnya kita nurut, ya kan? Karena yang menentukan sono, biarin aja lah kalau status mah, yang penting kita nikmati. Faktanya udah normal Jakarta, tanya Pak Idrus sudah macet lagi kan? Itu nyangkanya normal. Kalau Jakarta udah macet itu sudah normal. Nah, kita yang di masjid sekarang yang urusan ibadah tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan, bahkan lebih semangat lagi. Ini ibadah unggulan. Terus amal soleh unggulan apa Ustaz? Jamaah yang saya cintai, amal soleh unggulan ya tidak bisa tidak harus diakui, salah satu dampak daripada pandemi dan wabah ini adalah meningkatnya jumlah anak-anak yatim. Ya, saya belum punya data Jakarta ini berapa penambahan anak yatim, tapi yang jelas kan yang kita rasakan aja, saudara kita, tetangga kita, ya kan, banyak yang kemudian akibat wabah ini kemudian menjadi penyebab kematiannya dan meninggalkan beberapa anak yatim. Di Jawa Timur bulan lalu gubernurnya itu melaporkan bahwa di Jawa Timur pasca pandemi itu ada 2,5 juta janda. Kalau satu janda punya anak yatimnya 2 atau 3, berarti kan antara 5 sampai 7 juta. Belum orang kampung rata-rata anaknya banyak Pak Ji. Bukan 2 atau 3 lagi. Iya. Kok Pak Ustadz yang disebut jandanya biar menarik perhatian bapak-bapak gitu. Ya kan? Nah, tapi kita lihat dari sisi yatimnya, berarti kan jumlah yatim antara 5 sampai 10 juta. Ya kan? Kalau rata-rata anaknya 2, 3 bahkan ada yang lebih. Ya. Itu di Jawa Timur. Saya tidak tahu di Jakarta ini ada berapa, yang jelas pasti meningkat. Maka amal soleh unggulan itu adalah kepedulian harus lebih meningkat kepada anak-anak yatim. Anak yatim ini ada 2 macam Bapak-bapak. Ada yatim yang berharta, ada yatim yang memang miskin, fakir. Kalau bagi yatim yang berharta, itu tugasnya kita yang masih ada hubungan saudara. Bahasa Qur'annya dawil kurba atau akrobin. Itu punya kewajiban merawat, mengurus, menjaga harta si anak yatim itu sampai mereka dewasa. Hatta idza balagun nikah wabtalul yatama amwalahum hatta idza balagun nikah. Dan itu lama. Ya kan? Kalau usianya sekarang 5 atau 10 tahun kan berarti 10 sampai 15 tahun ke depan minimal. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebelum membahas soal waris itu para jamaah di Quran hanya 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 dan An-Nisa 176. Hanya 3 ayat dan hanya di satu surah An-Nisa. Tapi itu begitu rinci menjelaskan hukum tentang waris yang kemudian muncul istilah ilmu faraid. Itu padahal cuma 3 ayat. Dan itu luar biasa. Satu-satunya ilmu yang luar biasa. Ada murid saya pas ke Azhar, Mesir, pulang, udah lulus kamu nak? Ada 1 mata kuliah yang masih hutang Pak Ustaz. Di Mesir itu kalau 1 mata kuliah nggak lulus, ngulangnya tetap setahun. Itu. Tapi mata kuliah itu aja. Gitu. Ada mata kuliah yang harus di ini 1 mata kuliah. Saya bilang mata kuliah apa nah sayang amat.
Paroid Pak Ustaz. Hah? 3 ayat kamu nggak lulus nak? Oh, iya ya 3 ayat. Jadi 3 ayat kan begitu jadi mata kuliah jadi 2 semester. Ya. Dan itu salah satu ciri bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah yang maha sempurna. Bayangkan Kanjeng Nabi itu kan ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi ketika menjelaskan tentang ilmu paroid yang hitung-hitungannya aja anjelimet, di UIN itu jadi 2 semester, banyak juga yang gak lulus. Kalau di pesantren dulu syarat kelulusan itu menguasai paroid, salah satunya. Ya, itu kan begitu ilmiah. Kata Ridwan Saidi si Babe, dulu di zaman Belanda orang-orang non-Islam kalau nanya hukum waris itu ke Islam. Karena di mereka nggak ada, di ajaran agama lain tuh nggak ada. Tapi Pak Ustadz di Sumatera Barat ada adat, ya tetap aja adat juga merujuk kepada ajaran Islam. Nah, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala membahas soal waris di An-Nisa ayat 11, 12 sampai dari ayat 1 sampai 10-nya itu mengatur tentang bagaimana mengelola harta anak yatim. 10 ayat. Soal waris cuma 2 ayat, 3. Tapi mengelola harta yatim itu 10 ayat. Mengapa? Karena banyak kasus ya, seorang ayah meninggal, istrinya masih muda, cantik. Kata istilah Pak Idrus itu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Ya kan? Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, cantik, banyak kasus. Kemudian nikah lagi kan? Karena dia Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, nikah lagi, lalu harta habis oleh suami kedua itu. Banyak kasus kan? Nah, supaya tidak kejadian seperti itu, Islam kemudian menurunkan aturan bagaimana mengelola harta anak yatim atau mengelola harta anak yatim, karena tidak boleh anak yatim dikasih harta, nggak boleh. Anak kecil mobilnya dikasih, rumahnya dikasih, bahaya nanti dicipoa sama orang. Adek mobilnya bagus, iya dong mobil saya. Om punya HP, ada permainannya, tuker yuk, ayo deh, ngapain mobil, saya maunya HP aja, kan bahaya. Makanya tidak boleh, ya kan? Wala ta'khudhu amwalakum, di mana ayatnya? Wala tu'tu, ya. Jangan kalian serahkan. Wala tu'tus sufaha. Jangan kalian serahkan amwalahum kepada sufaha itu orang yang sapih belum balik. Harta mereka nggak boleh, harus dirawat, dijaga. Siapa yang ngerawat, yang ngejaganya? Kita, uaknya, pamannya, kakeknya. Jangan oleh ibunya, apalagi Mahmud Abbas tadi, nggak boleh. Kan jatah si ibu mah cuma 1/8, ya kan? Maka kita nih, pamannya, uaknya, kakeknya, yang punya kewajiban menjaga harta itu. Itu sampai rinci di ayat 6-nya disebutkan apa? In kana ghaniyan, kalau kita ini pamannya, uaknya, kakeknya ini kaya berkecukupan, tidak boleh sedikit pun ngambil dari harta si yatim itu. Tapi kalau ya kita ini sebagai pamannya, sebagai uaknya, sebagai kakeknya ini, ya kalau ngurus harta dia, waktu kita habis, gak bisa kerja misalnya, maka boleh digaji dari hartanya itu sebagaimana layaknya kalau kita bekerja berapa dibayar. Misalnya ada perusahaannya peninggalan bapaknya itu, lalu kita di situ sebagai direkturnya, ya yang layak aja kalau sebagai direktur gajinya berapa gitu. Sampai seperti itu, rinci sekali. Lalu nanti ketika mereka sudah dewasa, serahkan. Nah, dulu bapakmu tuh meninggalkan rumah, mobil, perusahaan, dan tabungan ada sekian M.
Selama ini om yang menjaga dan merawat. Sekarang kamu sudah nikah, sudah dewasa, ini serahkan. Wal yashhad, dan harus ada saksi. Harus ada saksi. Ya minimal RT, RW, notaris kalau perlu. Itu mengelola harta anak yatim, ya. Kalau yatimnya yatim yang berharta. Kok Ustadz ini masuk amal soleh unggulan? Iya, karena nggak mudah ngurus harta. Kan malah banyak kasus sama pamannya sama uangnya bukannya dijaga malah dihabisin. Banyak juga kan kasus. Kata pamannya uangnya alasannya ini juga dulu dari si kakek. Malah banyak kasus malah habis oleh pamannya oleh uangnya. Jangan sampai, itu dosa besar. Di ayat 10-nya sampai Allah menyebutkan kalimat apa? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, mau pamannya, mau uangnya, mau kakeknya, mau ibunya yang notabene mantan istri almarhum, apalagi suami berikutnya, kan begitu nikah lagi ngomongnya begitu, harta mama, harta papa, harta papa, harta mama, padahal dia nggak bawa harta. Banyak kasus begitu. Zulma secara dolmin. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka di perutnya. Naudzubillah min dzalik. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dinyungsepin sama neraka itu. Wih, ancamannya enggak main-main. Nah, oleh karena itu, ya, amal soleh unggulan kepada yatim yang punya harta, kita ini pamannya, uaknya, kakeknya yang masih ada hubungan kerabat dawil kurba, itu merawat, menjaga harta si yatim itu jangan sampai habis, minimal tetap kalaupun nggak bisa berkembang, syukur-syukur bisa berkembang sampai diserahkan ketika mereka nikah nanti. Itu jelas amal soleh unggulan karena lama dan nggak mudah, tapi itu wajib. Aduh Pak Ustadz kayaknya berat kalau ngurus langsung. Boleh nggak kalau kita bikin badan, PT, yayasan? Oh itu soal teknis, boleh. Kita gaji orang misalnya secara profesional, boleh. Yang penting harta itu terjaga. Itu kalau yatim yang berharta. Kalau yatim yang tidak berharta ya jelaslah yang terbaik kan diurus di rumah kita masing-masing sebagaimana anak kita. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, khairu baitin lil muslimin fihi yatim yurham ilaih. Sebaik-baiknya rumah seorang muslim kalau ada anak yatim di dalamnya yang betul-betul dirawat, diasuh, diurus sebagaimana anak sendiri. Pak Ustadz, wah nggak bisa kalau ngurus sendiri mah, apalagi rumah saya juga RSSSS. Rumah sangat sempit, sumpek sekali, sampai-sampai selonjor saja susah. Sementara setiap saat selalu setor, esnya berapa itu? Anak saya juga banyak, nggak mungkin lah. Nah disitulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu menggagas lahirnya panti-panti asuhan. Kan sejarah mencatat perintis panti asuhan itu adalah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam sebuah pengajian di Jogja, beliau membahas ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah Anda orang yang mendustakan agama, mereka itulah yang tidak peduli pada yatim. Pekan berikutnya pengajiannya ara'aita lagi. Pekan berikutnya pengajiannya ara'aita lagi, sampai 2 tahun enggak ganti-ganti. Muridnya lama-lama bosan juga. Pak Kiai, ini apa ilmunya habis? Kok ara'aita lagi? Apa jawab Kiai Ahmad Dahlan? Kita tidak akan pindah surat sebelum bisa mengamalkan ini. Maka kemudian berdirilah panti-panti asuhan Muhammadiyah. Sampai sekarang jumlahnya sudah tak terhitung dari ribuan. Ya, sekarang namanya keren-keren. Ada istana duafa, ada istana yatim, ada lagi panti, rumahnya macam-macam lah. Rumah singgah yang paling sederhana. Boleh di anak yatim itu dirawat di situ, lalu kita membiayainya setiap bulan. Atau Pak Ustadz alhamdulillah misalnya dia masih punya rumah sih, kalau rumah mah punya, ibunya juga punya rumah. Nah kalau itu boleh kita berikan tunjangan saja.
Tapi Pak Ustadz nggak enak lama-lama. Ada apa nih Ustadz Idrus kok sering ke rumah itu? Itu kan janda, masih muda pula. Jadi fitnah nih. Nah, kalau takut jadi fitnah maka Quran membolehkan dinikahi ibunya. Jadi ayat tentang pembolehan poligami itu Bapak Ibu, surah An-Nisa ayat 3 sebenarnya kaitannya dengan ngurus yatim. Kan bunyi ayatnya begitu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kalau kalian tidak bisa maksimal ngurus yatim, takut jadi fitnah, jadi omongan, ngapain sering datang, ya kan? Maka nikahi saja ibunya. Cuman bapak-bapak curang, ayat itu suka dipotong. Langsung aja fankihu ma tawbalakum minan nisa. Padahal awal ayatnya wa in khiftumnya nggak dibaca. Itu pintar-pintarnya bapak-bapak aja. Itu pakai dalil lagi sama istri. Mama mau masuk surga kah? Dapat cinta Allah kah? Dari mana gitu? Nah, pembolehannya itu dalam kerangka ngurus yatim. Itu aja ibu-ibu masih berkilah. Pak Ustadz kan ngurus yatim tidak harus dinikahi ibunya. Kan ibu-ibu masih protes karena rata-rata ibu-ibu selalu memposisikan dirinya sebagai istri yang pertama. Tidak pernah dia memposisikan diri sebagai wanita yang ditolong. Saya pernah tanya di pengajian ibu-ibu begini. Ini ada pengusaha muda ganteng, sudah haji 2 kali, namanya Pak Idrus. Kan? Rumahnya 3, mobilnya 4, ya kan? Anaknya sudah pada gede, udah kuliah. Istri cuma 1, misalnya ya. Lalu di pojok rumah Pak Idrus Kelapa Gading ada janda, anak yatimnya 5, ya kan? Lalu karena Pak Idrus ini orang soleh, dia kemudian maaf istrinya kalau ada, menikahi misalnya wanita itu. Sekarang posisi kita jangan jadi posisi istrinya Pak Idrus, tapi jadi keluarga dari wanita yang ditolong ini. Iya, kira-kira indah nggak ajaran Islam? Indah. Hanya sayang posisi kita selalu memposisikan diri sebagai istri pertama, atau kalau laki-laki memposisikan sebagai laki-lakinya. Tapi kalau posisi kita selalu memposisikan diri di posisi yang ditolong ini, akhirnya kita paham, oh begitu toh inti ajaran Islam. Sayang di masyarakat kita kemudian citra poligami ini menjadi rusak, ya, oleh media segala macam. Saya ingat betul waktu Agim menikah itu kan lagi namanya lagi bagus-bagusnya. Begitu beliau menikah, perusahaannya langsung terganggu, namanya langsung dihajar media. Padahal yang beliau lakukan tuh apa? Yang dinikahi janda punya anak 3. Oh Pak Ustadz tapi kan cantik. Itu orang Bandung memang gak relis. Bukan salah dia. Makanya Pak Idrus betah di Bandung tuh berapa tahun. Iya. Kok Pak Idrus melulu Pak Ustadz? Ya kenalnya beliau. Dan saya yakin beliau nggak marah. Kalau Pak Agim waktu itu motivasinya nafsu, sebagaimana yang dituduhkan, yang gadis aja yang mau sama Agim saat itu ngantri, yang gadis yang lebih cantik. Tapi karena memang beliau ingin mempraktikkan ajaran yang paling berat diterima oleh wanita ini, dia menikahi janda dengan anak yatim. Tetap aja citranya, karena itulah media. Padahal kalau lihat kembali kepada ajarannya luar biasa. Nah kemarin ada, ya kan, yang menginstruksikan, itu aja buru-buru diralat Pak Idrus, ya kan, karena citra di masyarakat kita memang belum ini. Nah, jadi kalau yatim yang tidak berharta diurus layaknya anak sendiri. Kalau nggak bisa berikan tunjangan, berikan sekap, dan itu dimotivasi oleh Kanjeng Nabi apa? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang mengurus yatim, bukan yang ngasih santunan ya, yang ngurus. Itu di sorga seperti ini, seperti telunjuk dan jari tengah. Kalau santunan mah paling tidak minimal kalau santunan. Nah, jadi amal soleh unggulan pasca pandemi adalah
mengurus yatim, wabil khusus yang masih ada hubungan keluarga. Itulah makanya kenapa dalam Islam boleh yang namanya naik ranjang atau turun ranjang. Bolehnya naik ranjang atau turun ranjang itu sebenarnya persoalan utamanya karena yatimnya. Kan si yatim itu tidak akan terlalu sedih karena yang jadi bapaknya kemudian adalah adalah pamannya atau uaknya. Disitulah kemudian muncul istilah di masyarakat kita naik ranjang atau turun ranjang. Semuanya dalam kerangka yatim. Tapi andaikan bisa mengelola yatim, ya, dan tidak menimbulkan masalah dengan istri kita, itu jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu bagi yang para penakut termasuk saya, ya, atau kitanya berani tapi istri kita lebih berani gitu, ya, atau penyebab-penyebab lain, ya, maka silahkan, ya, tetap mengamalkan amal soleh peduli kepada yatim ini tanpa harus menjadi konflik baru dalam keluarga kita, ya. Para jamaah yang saya cintai, inilah ngaji kita sudah syuruk, sudah masuk, ya, antara ibadah unggulan dan amal unggulan. Mohon maaf nggak ada waktu tanya jawab karena sudah habis waktunya. Ngaji nggak usah lama-lama, sudah syuruk. Jadi sholat 2 rakaat senilai umroh, karena umroh benerannya belum dibuka. Gitu Pak, belum dibuka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibuka, insya Allah. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Mari kita jaga betul ibadah unggulan dan amal soleh unggulan pasca pandemi ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.